Ayo masuk, masuk. Waktunya ngaji, ayo masuk, masuk semuanya, ayo masuk. Hei, Pak Ustadz datang. Ayo ngaji, ayo. Ayo. Woi, ayo saling dulu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, Jendela Tanya akan membahas mengenai mad lazim mutsaqqal harfi. Sebelum kita ke pembahasan, akan kami jelaskan bahwasanya mad lazim mutsaqqal harfi adalah salah satu bagian dari mad far'i yang disebabkan karena bertemu sukun. Jadi mad far'i yang disebabkan karena bertemu sukun itu ada 5. Yang pertama adalah mad farqi, yang kedua adalah mad lazim mukhaffaf kalimi, yang ketiga adalah mad lazim mutsaqqal kalimi, yang keempat adalah mad lazim mukhaffaf harfi, dan yang kelima adalah mad lazim mutsaqqal harfi. Dan pada pertemuan kali ini kami akan membahas mengenai mad lazim mutsaqqal harfi. Apa itu mad lazim mutsaqqal harfi? Secara bahasa, mad artinya panjang, lazim artinya pasti atau wajib. Wajib dibaca atau harus dibaca panjang. Mutsaqqal artinya berat. Berat bacanya karena di huruf tersebut ada bacaan idgham. Harfi artinya huruf, karena terjadi pada suatu huruf. Kemudian, secara istilah, mad lazim mutsaqqal harfi adalah bila setelah huruf mad atau dalam ejaan huruf fawatihus suwar itu ada huruf yang diidghamkan, maka dinamakan sebagai mad lazim mutsaqqal harfi. Kemudian apa itu fawatihus suwar? Fawatihus suwar adalah rangkaian huruf yang terdapat pada awal di sebagian surat dalam Al-Quran. Jadi yang perlu ditekankan adalah di sebagian surat di dalam Al-Quran. Jadi tidak semua surat yang ada di dalam Al-Quran itu ada huruf fawatihus suwar, tapi hanya sebagian saja. Kemudian ada istilah lain di dalam penyebutan fawatihus suwar atau huruf-huruf yang ada di awal permulaan surat. Istilah lainnya apa? Yaitu huruf muqatta'ah. Jadi fawatihus suwar itu bisa juga disebut sebagai huruf muqatta'ah atau huruful muqatta'at. Jadi detailnya mengenai mad lazim harfi mutsaqqal adalah sebagai berikut. Yang pertama, mad lazim harfi mutsaqqal terletak di permulaan surat atau terletak di fawatihus suwar. Yang kedua, huruf fatihus suwarnya yang bisa diurai menjadi 3 huruf dan di tengahnya ada huruf mad. Yang ketiga, setelah huruf mad terjadi proses idgham dan tasdid. Kemudian, bagaimana cara membaca mad lazim mutsaqqal harfi? Yang pertama, cara bacanya dengan cara dieja sesuai dengan nama huruf aslinya. Yang kedua, dibaca panjang 6 harokat. Kemudian diikuti idgham dan tasdid. Yang ketiga, ketika membaca berlaku hukum tajwid. Berikutnya mari kita langsung ke contoh. Contoh yang pertama. Tasim mim. Tasim mim. Ta di sini adalah huruf muqatta'ah yang tidak punya akhiran dan panjangnya 2 harokat. Sin, huruf muqatta'ah yang punya akhiran dan panjangnya 6 harokat. Mim,
huruf muqatta'ah yang punya akhiran mim dan panjangnya 6 harokat. Kemudian ada hukum bacaan idgham bi gunnah di sini, yaitu nun mati bertemu dengan mim. Kalau diurai seperti ini, warnanya kuning adalah nun mati, yang warnanya merah adalah mim yang harokatnya bertasdid. Jadi mim yang ada tasdidnya. Jadi ada hukum idgham bi gunnah. Kemudian di mana letak mad lazim mutsaqqal harfinya? Yaitu terletak di huruf sin. Karena setelah huruf sin terdapat huruf yang bertasdid dan terjadi proses idgham. Jadi patokannya adalah huruf setelahnya itu ada huruf yang bertasdid dan terjadi proses idgham di dalamnya. Berikutnya adalah alif lam mim. Alif lam mim. Alif di sini panjangnya adalah 1 harokat dan termasuk huruf muqatta'ah yang punya akhiran, yaitu fa. Kemudian lam adalah panjangnya 6 harokat dan termasuk huruf muqatta'ah yang punya akhiran mim. Mim panjangnya 6 harokat dan termasuk huruf muqatta'ah yang punya akhiran, yaitu akhirannya adalah mim. Di sini ada hukum idgham mimi, yaitu mim mati bertemu dengan mim. Jadi yang warna kuning adalah mim mati harokat sukun, mim merah atau mim yang warna merah, mim yang berharokat tasdid dan kasroh. Jadi hukum bacaannya idgham mimi. Jadi idghamnya dipakai ya. Kemudian di mana letak mad lazim mutsaqqal harfinya? Yaitu terletak di huruf lam. Karena setelah huruf lam terdapat huruf yang bertasdid dan terjadi proses idgham. Jadi patokannya adalah huruf setelahnya itu ada huruf yang bertasdid dan terjadi proses idgham di dalamnya. Kemudian huruf muqatta'ah berikutnya adalah alif lam mim shad. Alif lam mim shad. Alif panjangnya 1 harokat, lam panjangnya 6 harokat dan ada akhirannya mim. Mim panjangnya 6 harokat, akhirannya adalah mim. Shad panjangnya 6 harokat, akhirannya dal. Karena dal sukun, bacaannya adalah qalqalah atau hukum bacaannya adalah qalqalah, maka harus dipantulkan. Jadi untuk lebih jelasnya ini kami uraikan. Jadi mim mati yang warna kuning bertemu dengan mim berharokat tasdid. Ini hukum bacaannya idgham mimi dan ada tasdidnya. Jadi harus ditahan ya. Kemudian mim kedua yang warna kuning bertemu dengan shad. Hukum bacaannya idhar syafawi, dibaca jelas, nggak boleh ditahan. Kemudian dal yang warna kuning harokatnya sukun. Hukum bacaannya adalah qalqalah, harus dipantulkan. Kemudian di mana letak mad lazim mutsaqqal harfinya? Yaitu terletak di huruf lam. Karena setelah huruf lam
terdapat huruf yang bertasdid dan terjadi proses idgham. Jadi, patokannya adalah huruf setelahnya itu ada huruf yang bertasdid dan terjadi proses idgham di dalamnya. Selanjutnya adalah alif lam mim ra. Alif lam mim ra. Jadi alif panjangnya 1 harokat. Lam huruf muqatta'ah yang punya akhiran mim dan panjangnya 6 harokat. Mim panjangnya 6 harokat yang punya akhiran mim. Ra panjangnya 2 harokat dan termasuk huruf muqatta'ah yang tidak punya akhiran. Jadi di sini ada hukum bacaannya, yaitu mim mati bertemu dengan mim dibaca idgham mimi, mim mati bertemu dengan ra dibaca izhar syafawi. Kemudian di mana letak mad lazim musaqqal harfinya? Yaitu terletak di huruf lam. Karena setelah huruf lam terdapat huruf yang bertasdid dan terjadi proses idgham. Jadi patokannya adalah huruf setelahnya itu ada huruf yang bertasdid dan terjadi proses idgham di dalamnya. Demikianlah tadi contoh-contoh dari mad lazim musaqqal harfi. Jadi untuk huruf yang berwarna putih itu adalah mad lazim musaqqal harfinya. Mudah-mudahan dapat difahami, dimengerti, serta diamalkan ketika membaca Al-Quran. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.